Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kami uraikan bagaimana rentetan sejarah pembebasan wilayah Islam di negeri Prancis Selatan. Pada tahun 91 sampai 94 Hijriah, usai kaum muslimin berhasil membebaskan wilayah Andalusia di semenanjung Iberia di bawah komando Panglima Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad, pengaruh dan dampak kekuasaan kaum muslimin ternyata sampai di daerah Asturias di provinsi Galicia hingga ke Teluk Biscay, pantai Prancis. Walaupun secara de facto kekuasaan umat Islam belumlah sampai pada daerah-daerah pedesaan dari wilayah yang telah dikuasai. Hal itu dikarenakan medannya yang begitu sulit dan cuaca yang begitu dingin. Menurut Nur Fitri Hadi dalam artikelnya Sejarah Islam di Prancis, dahulu negeri Prancis merupakan wilayah yang terdiri dari 27 kerajaan-kerajaan kecil. Orang-orang mengenal mereka yang tinggal di daerah tersebut dengan sebutan orang-orang Gaul atau Gallia. Wilayah ini terdiri dari 5 kawasan. Pertama, wilayah Septimania adalah wilayah barat dari provinsi Romawi, Gallia Narbonensis. Daerah ini pernah dikuasai oleh bangsa Visigoth atau bangsa Goth dengan raja mereka Theodoric II. Wilayah ini terdiri dari 7 kota dengan Narbonne sebagai ibu kotanya. Kedua, wilayah Aquitaine terletak di barat daya Prancis sekarang, di sepanjang Samudra Atlantik dan pegunungan Pyrenees yang merupakan pagar batas wilayah Spanyol. Bordeaux adalah ibu kotanya. Ketiga, wilayah Aix-en-Provence letaknya 30 km utara Marseille dan kota Avignon adalah ibu kotanya. Keempat, wilayah Burgundy terletak di wilayah timur Prancis. Kelima, wilayah utara Sungai Loire, sungai terpanjang di Prancis. Usai mengetahui bahwasanya latar belakang negeri Prancis di masa dahulu dan benua Eropa secara umum terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang saling bermusuhan dan saling berperang, maka tidak heran kedatangan umat Islam pun menimbulkan reaksi dan tanggapan yang keras dari mereka. Pasukan Islam pertama yang mengadakan kontak senjata dengan orang-orang suku Gaul atau Gallia adalah pasukan As-Sam'ah bin Malik Al-Khawlani pada tahun 100 sampai 102 Hijriah. As-Sam'ah bin Malik Al-Khawlani adalah gubernur kelima provinsi Al-Andalus pada masa kekhalifahan Umayyah. Ia diangkat pada tahun 100 Hijriah atau 719 Masehi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz menggantikan Al-Hur bin Abdurrahman Ats-Tsaqafi. Saat itu, umat Islam di bawah komando Panglima As-Sam'ah bin Malik Al-Khawlani berhasil menguasai wilayah Narbonne hingga mencapai kota Toulouse. Hingga akhirnya ia berhasil menguasai wilayah Septimania secara keseluruhan, dan berdirilah pemerintahan Islam di wilayah-wilayah tersebut. Setelah itu, As-Sam'ah bin Malik Al-Khawlani menjadikan Narbonne sebagai pusat pemerintahan dan pusat kekuatan militer untuk menghadapi serangan orang-orang Gallia yang lainnya. Namun, dalam ekspedisi militer Islam terhadap wilayah Aquitaine, As-Sam'ah bin Malik Al-Khawlani dan sejumlah besar pasukannya syahid gugur di medan pertempuran wilayah dekat Toulouse. Peristiwa ini terjadi pada hari Arafah tahun 102 Hijriah. Demikian menurut Tarikh Al-Ulama wa Ar-Ruwat oleh Ibnu Al-Faradi, seperti dikutip dari artikel Nur Fitri Hadi. Apa yang telah dilakukan oleh As-Sam'ah kemudian dilanjutkan oleh Anbasah bin Sahim Al-Qalbi pada tahun 103 sampai 107 Hijriah. Anbasah berkuasa pada tahun 103 Hijriah dan ia merupakan orang yang sama dengan As-Sam'ah dalam kesolehan dan kekuatan. Anbasah bin Suhaim Al-Qalbi adalah gubernur Al-Andalus yang diangkat oleh Bishr bin Safwan Al-Qalbi, gubernur Afriqiya pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik.
Riwayat lain menyebutkan ia diangkat oleh Yazid bin Abi Muslim. Ia masuk ke Al-Andalus pada bulan Safar 103 Hijriah. Selama 4 tahun awal pemerintahannya, Anbasa sibuk mengatur tata negaranya, mengadakan pembangunan dan persiapan di bidang militer untuk berhadapan dengan orang-orang Eropa. Anbasa berhasil membawa pasukannya menyeberangi pegunungan Pyrenees, menguasai 7 kota di Septimania dan menaklukkan wilayah Aix-en-Provence hingga sampai ke kota Lyon. Setelah itu, ia mengekspansi daerah-daerah berikutnya hingga pasukannya menerobos 70 km bagian selatan kota Paris. Keberhasilan ini adalah jarak terjauh yang dicapai oleh kaum muslimin. Belum pernah ada dari kalangan umat Islam yang melakukan apa yang Anbasa lakukan. Ketika Anbasa menjabat, 70% wilayah Prancis berada dalam kekuasaannya dan ditaklukkannya kota Sens yang berjarak 30 km dari Paris. Pada tahun 105 Hijriah atau 723 Masehi, Anbasa menaklukkan Septimania dan merebut kembali Carcassonne, Nimes, serta daerah di sekitarnya, yang merupakan wilayah yang telah hilang dari kekuasaan umat Islam selama era penaklukan wilayah tersebut. Anbasa kemudian melanjutkan perjalanannya di lembah Rhône hingga mencapai kota Autun yang merupakan wilayah terjauh yang dijangkau kaum muslimin Al-Andalus di timur. Karena takut wilayah kekuasaannya diserang, Odo dari Aquitaine mengadakan perundingan dan gencatan senjata dengan Anbas. Saat hendak kembali dalam perjalanan pulang, Anbasa diserang oleh pasukan besar bangsa Frank, hingga ia pun syahid gugur dalam pertempuran tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tahun 107 Hijriah. Peristiwa itu terjadi pada bulan Sya'ban 107 Hijriah. Setelah wafatnya Anbasa, rakyat Al-Andalus mengangkat Udrah bin Abdullah Al-Fihri sebagai pemimpin mereka. Ia membawa kaum muslimin kembali menuju Narbonne dan memerintah di sana hingga bulan Rabiul Awal tahun 110 Hijriah. Demikian dalam Mu'allim Tarikh Al-Maghrib wa Al-Andalus oleh Hussein Mu'nis, halaman 254, mengutip Nur Fitri Hadi. Adapun pencapaian Anbasa ini begitu berpengaruh di hati bangsa Frank. Seluruh dataran Eropa mulai merasakan kewibawaan umat Islam. Mereka pun serius mempersiapkan diri menggalang kekuatan menghadapi umat Islam. Kekuatan militer mereka perkokoh, kerjasama antara mereka pun ditingkatkan untuk menghadapi umat Islam. Setelah berlalu 7 pemimpin yang memerintah Al-Andalus, mulailah terjadi ketidakstabilan dan perselisihan antara umat Islam di sana. Lalu pada bulan Safar 112 Hijriah, diangkatlah Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi sebagai gubernur Al-Andalus. Ini adalah untuk kedua kalinya ia memimpin Andalusia. Ia adalah pimpinan Andalusia yang terkenal paling berpengaruh, adil, soleh, dan cakap. Pada awal kepemimpinannya yang kedua ini, selama hampir 1 tahun ia sibuk memperbaiki permasalahan dalam negeri. Setelah itu barulah ia mengumandangkan seruan jihad fisabilillah melawan bangsa Frank. Pada awal tahun 114 Hijriah atau 732 Masehi, Abdurrahman Al-Ghafiqi memimpin pasukannya menyelusuri jalur selatan, melewati pegunungan Albert dari jalur Pamplona menuju Aquitaine yang merupakan wilayah terluas Galia atau Prancis di waktu itu. Kemudian Abdurrahman Al-Ghafiqi dan pasukannya berhasil masuk ke kota Bordeaux, kemudian melewati sungai Loire dan menguasai 2 kota di sana, Poitiers dan Tours. Mereka pun melanjutkan ekspansi hingga ke kota Paris, sampai akhirnya Al-Ghafiqi dikejutkan dengan pasukan bangsa Frank dalam jumlah besar yang dipimpin oleh Charles Martin. Terjadilah perang besar yang dikenal dengan Perang Balat Syuhada. Balat adalah sebuah daerah 20 km dari selatan Poitiers, melewati jalan-jalan Tours Utara dan dekat dengan wilayah Rumania. Pada akhir bulan Sya'ban 114 Hijriah bertepatan dengan Oktober 732 Masehi.
Terjadilah sebuah pertempuran besar di wilayah tersebut. Sebuah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang bangsa Frank. Orang-orang barat mengenal perang ini dengan The Battle of Tours, yang kemudian dikenal dengan Mausaise la Bataille. Di antara indikator yang menunjukkan besarnya perang ini adalah perang terjadi selama 8 hari. Padahal ini adalah perang terbuka, bukan gerilya. Dan ini adalah perang kolosal, bukan perang modern yang bisa berlangsung dengan jarak jauh. Balad Syuhada adalah perang di mana pedang-pedang saling bertemu, panah dan tombak berterbangan menghujam sasarannya. Saat itu kesabaran umat Islam benar-benar diuji. Demikian juga niat jihad dan mental mereka. Orang-orang Frank dan Nasrani dari Jerman, Hungaria, dan Rumania bersatu menghadapi Panglima Abdurrahman Al-Ghafiqi dan pasukan kaum muslimin. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan kaum muslimin dan Abdurrahman Al-Ghafiqi mati syahid dan gugur dalam perang ini, dihujani oleh anak panah. Karena banyaknya umat Islam yang syahid dan gugur dalam peperangan ini, maka ia dinamakan Balad Syuhada. Pada malam hari saat perang berhenti, kaum muslimin kembali ke wilayah mereka di Septimania. Perang ini adalah perang terbesar antara umat Islam dan Nasrani Eropa. Bahkan ada yang mengatakan antara dunia timur dan barat. Kekalahan yang diderita umat Islam di Balad menjadi penyebab perkembangan Islam di Eropa terhambat. Salah seorang orientalis, Henry de Chambon, mengatakan kekalahan umat Islam di Balad membuat orang-orang Eropa terlambat mengenal peradaban. Beda halnya dengan Andalusia, dan juga kekalahan di Balad Syuhada juga menjadi faktor terbesar yang meruntuhkan Andalusia di kemudian hari. Oleh karena itu, ekspansi yang dilakukan umat Islam di zaman dahulu bukanlah sebuah ambisi memperluas daerah atau menambah perbendaharaan harta. Namun hal itu dikarenakan tindakan provokatif yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Ekspansi Islam juga ditunjukkan untuk mempertahankan wilayah Islam dari ancaman dan serangan orang-orang non-muslim. Menurut Ali bin Thohir As-Sulami, seorang ulama Syafi'iyah yang hidup tatkala terjadinya perang salib, setiap tahun bagi seorang pemimpin muslim harus mengadakan ekspansi keluar dari kawasan negerinya, bukan untuk keserakahan atau mencari harta rampasan perang dari musuh, tetapi bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan wilayah-wilayah Islam dari ancaman dan agresi militer non-muslim. Cara demikian selain memiliki dampak psikologis untuk membuat para musuh Islam tidak punya nyali memusuhi umat Islam, juga menciptakan kestabilan militer umat Islam. Demikian dalam Al-Kamil fi At-Tarikh oleh Ibnu Athir mengutip Nur Fitri Hadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.